Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrilia Tri Andriani, NPM 181110600096 dari kelas Biologi E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma MPD. Evaluasi itu sendiri adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan yang akan perlu tindaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan diterapkan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan, dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau yang telah dijalankan. Secara sederhananya, evaluasi kurikulum ini dapat disamakan dengan penelitian, karena evaluasi kurikulum ini menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah, dan metode penelitian. Evaluasi kurikulum ini penting dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pasar. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi evaluasi kurikulum, yang dimana di sini ada beberapa para ahli yang mengungkapkan tentang fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu menurut Taylor. Taylor ini mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi kurikulum ini yaitu untuk memperbaiki kurikulum melalui hasil belajar evaluasi suatu produk. Yang kedua yaitu menurut Cronbach. Ia mengungkapkan bahwa fungsi evaluasi kurikulum ini untuk memperbaiki kurikulum dan memberi penghargaan suatu kurikulum. Dan yang terakhir yaitu menurut Scriven. Scriven ini membedakan evaluasi kurikulum dalam dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif, yang dimana fungsi formatif ini dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan evaluasi sumatif ini dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya, evaluasi terhadap hasil kurikulum. Selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi kurikulum. Ada beberapa tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki program, yang dimana di sini ia bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi akan dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Lalu yang kedua yaitu bertanggung jawab kepada berbagai pihak, yang dimana di sini diperlukan semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum terhadap berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut baik yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Tujuan yang kedua ini tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam, melainkan lebih merupakan suatu keharusan dari luar. Lalu yang ketiga yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan, yang dimana tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan, yang dimana yang pertama
apakah kurikulum baru tersebut akan dan tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Dan yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Dan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan diperlukan kegiatan suatu evaluasi kurikulum. Selanjutnya yaitu ada model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi model penelitian, yang dimana model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian ini didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikomotorik pada umumnya mempunyai dua bentuk, yaitu tes inteligensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawaan serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. Sedangkan yang kedua yaitu evaluasi model objektif, yang dimana evaluasi model objektif berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan dari model objektif dengan model komparatif adalah dalam dua hal. Yang pertama yaitu dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Para evaluator juga penting mempunyai peranan menghimpun pendapat-pendapat orang luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum. Kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi sumatif. Dalam hal-hal tertentu sering evaluator bekerja sebagai bagian dari tim pengembang. Informasi-informasi yang diperoleh dari hasil penilaiannya digunakan untuk menyempurnakan informasi yang sedang berjalan. Lalu yang ketiga yaitu model campuran multivariasi, yang dimana evaluasi model perbandingan atau comparative approach dan model Taylor dan Bloom melahirkan model evaluasi campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan pembandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak berhasil tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum yang diterapkan. Adapun beberapa prinsip-prinsip dari evaluasi kurikulum, yang dimana yang pertama yaitu ada tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan tujuan tertentu yaitu setiap program evaluasi kurikulum itu terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara spesifik dan secara jelas. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua yaitu bersifat objektif, yang dimana ia harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang ada, nyata, dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga yaitu bersifat komprehensif, yang dimana menyangkup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh kurikulum harus mendapat perhatian dan mempertimbangkan secara seksama sebelum diadakannya pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi itu adalah tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemilik, orang tua, dan juga siswa itu sendiri. Lalu yang kelima yaitu efisien, yang dimana harus efisien dalam menggunakan waktu, tenaga, biaya, dan peralatan yang menjadi penunjang, sehingga hasil evaluasi harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang telah digunakan. Dan yang terakhir yaitu berkesinambungan, yang dimana hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum, sehingga
Peran para guru dan kepala sekolah itu sangat penting karena merekalah yang mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan dari kurikulum yang telah diterapkan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.